Kembali lagi di Retina Tips. Kali ini kita akan ngebahas kondisi yang sedang terjadi, yaitu pandemi. Ini ngaruh banget ya ke bisnis, ke pekerjaan, sehari-harian pun juga ngaruh. Kita yang biasanya nggak pakai masker sekarang jadi pakai masker, dan banyak hal lain lah yang terdampak dari pandemi ini. Nah, kita fokus ke topik kita, yaitu menjalankan bisnis di masa pandemi. Nah, di kondisi pandemi ini kita harus menyesuaikan keadaan. Berikut ini kita akan menyampaikan beberapa tips yang mungkin dapat membantu teman-teman, terutama bagi para pelaku bisnis ya, supaya tetap berjalan dengan aman dan juga tidak mengganggu keefisienan bisnis kalian. Langsung aja masuk ke tipsnya, apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, masuk ke tips yang pertama. Ini sudah pasti sering dengar lah, disondingkan juga baik di iklan, di TV, di mana-mana. Tips yang pertama adalah patuhi prokes. Jadi apapun bisnis kalian, mau kuliner, makanan, mau multimedia, mau percetakan, mau kaos, mau apapun itu, bahkan jual beli ya barang-barang umum, sembako lah segala macam, itu patuhi prokes. Mudah aja ya, mungkin di kasirnya atau di bagian depan itu ada hand sanitizer. Jika emang ada modal berlebih bisa dikasih stok masker, atau misalkan yang pembelian di atas nominal 50 atau 100 ribu itu free masker. Lalu selanjutnya bisa dilakukan jika memang project ya, itu bisa dilakukan swab terlebih dahulu supaya membuat klien kalian tuh merasa aman dan nyaman. Dan jangan lupa, karena ini patuhi prokes, pas lagi project atau memang bener-bener berinteraksi person to person ya, itu gunakan masker. Jadi kalau kita aja bisa menjalankan bisnis dengan mematuhi aturan, klien pun atau customer pasti percaya kayak, wah nih menjamin nih, wah ini oke nih, aturannya ditaatin. Tapi pernah kan kalian misalkan beli makanan atau kalian belanja gitu, yang jaga atau abang-abangnya, mbak-mbaknya itu nggak pakai masker, nggak pakai sarung tangan, kalian pasti kayak was-was kan, kayak ih jorok banget. Nah, itu membuat kepercayaan klien atau customer tuh naik kalau kalian patuhi prokes. Jadi tips yang pertama adalah patuhi prokes. Tips kedua adalah opsi mobile atau opsi yang sangat memungkinkan pada saat ini. Ya, kita permudah ya, opsi mobilitas yang kedua. Seperti apa itu? Mungkin kalau dulu kita masih mudah ya, ketemu meeting di resto lah, atau tempat terbuka, atau bahkan kita ajak ke tempat kita, atau pas pengiriman datang sendiri sambil ngobrol. Cuma karena kondisi seperti ini dan juga pembatasan penyekatan, kalian harus berikan opsi mobile, yaitu bisa pakai ojek online, bisa juga kalau meeting itu pakai online. Banyak kok medianya, bisa Zoom, bisa Google Meet. Jadi kalian tawarkan dan perluas. Dan bagi multimedia yang tadinya kalian maksudnya manual ya, biasa merekam sesuatu, dokumentasi, datang ke lapangan, lalu video biasa standar, berikan opsi tambahan, yaitu ada live streaming, yaitu kalian bisa mobile, mengurangi jumlah orang yang turun. Jadi berikan opsi-opsi yang membuat, sekali lagi poinnya tadi, trust ya, percaya, customer atau klien tuh percaya, sehingga aman. Dan kalau emang ada testimoni atau ada ya word of mouth lah yang bisa memperkuat, itu juga tambahkan. Jadi orang tuh makin percaya, meskipun dengan opsi yang nggak bertemu langsung, opsi mobile, produk atau jasa kalian tuh tetap worth it. Orang tuh yakin dan wah ini bagus nih. Jadi jangan lupa ya opsi mobile, karena kondisi seperti ini nih susah. Jadi kalian harus menawarkan opsi-opsi yang membuat klien itu nggak terhambat dalam order produk atau jasa kalian. Oke. Nah, tips yang ketiga, yang terakhir adalah kencangkan promosi secara online. Ya, kembali sih ke poin 1-2, karena kondisi pembatasan dan ya kesulitan untuk pertemuan saat ini, ya sulit dong kalau mau yang manual kayak dulu lah, flyering, terus juga kayak mau presentasi ke tempat-tempat lah, kantor-kantor, ke sekolah-sekolah, tempat-tempat public space, kan sulit ya seperti sekarang. Jadi manfaatkan sarana online, karena di kondisi sekarang ini itu melejit. Sosmed-sosmed itu seperti Instagram, TikTok, bahkan banyak yang tadi udah nggak main Facebook ya, sekarang main lagi. Karena ya berdiam diri di rumah, apalagi yang sedang karantina mandiri atau isoman, ya itu sarananya apa sih kalau nggak sosial media gitu, kalau nggak nonton video, kalau nggak lihat-lihat foto, gambar, atau berita. Jadi media online tuh sekarang lagi naik sekali. Jadi maksimalkan, baik itu ya seperti bilang tadi ya, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, itu maksimalkan. Dan itu kan juga ngurangin cost atau biaya yang tadinya kalian butuh transport,
butuh nyetak segala macem. Sekarang kan dengan adanya itu nggak perlu mengeluarkan biaya cetak atau biaya-biaya buat bensin kan, karena kuota sih, tapi ada kuota. Tapi kan setidaknya tidak semahal kalau langsung ya, kalau yang physically, secara fisik. Sehingga sarana online itu maksimalkan di kondisi seperti pandemi ini. Oke, demikian Retina Tips episode kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menjalankan bisnis di masa pandemi ini, karena kita bisa kok putar otak, kita cari cara. Gak ada yang namanya musibah atau kondisi buruk tuh terus-terusan. Pasti pernah dengar istilah blessing in disguise lah, maksudnya pasti ada keberuntungan, ada suatu kebaikan di balik hal-hal yang tidak baik. Jadi selalu cari cara, putar otak, bisa lah kita memaksimalkan, membuat kondisi ini tuh malah menjadi berkah. Ya, semoga Retina Tips kali ini bisa membawakan manfaat dan juga memberi ilmu lah bagi teman-teman semua, terutama pelaku bisnis. Gak capek-capek kita ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe Retina Production Jakarta, dan bagi yang sudah, nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kalau dapet info terbaru tuh selalu update. Ada video-video kita yang terbaru, info-info terbaru kita selalu tahu paling awal. Jangan lupa ya. Sampai jumpa di Retina Tips episode selanjutnya.